Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai metode numerik terakhir, yaitu materi untuk metode numerik terakhir pencarian akar-akar, yaitu mengenai metode Newton-Raphson. Nah, untuk metode Newton-Raphson ini ada beberapa hal sebagai dasar yang harus diketahui. Yang pertama, untuk Newton-Raphson menggunakan gradien sebagai arah atau gradien as direction, terus dia memiliki satu starting point, dan yang paling penting adalah untuk metode Newton-Raphson ini kita harus mengetahui derivatif atau turunannya. Jadi pada metode Newton-Raphson ini menggunakan turunan dari fungsi yang kita ingin cari akar-akarnya, seperti itu. Nah, jadi pada Newton-Raphson ini bentuknya misalkan persamaannya ada atau grafik persamaannya adalah yang seperti ini. Jadi dia akan menggunakan garis yang sebelah sini sebagai arah atau direction. Jadi yang ini adalah garis gradien, yang ini adalah garis dari gradien. Gradiennya itu yang akan digunakan sebagai arah untuk menentukan nilai nilai taksiran dari solusi persamaannya atau akar-akarnya. Jadi, misalkan kita menaksir pertama adalah X1, di mana fx1-nya adalah yang sebelah sini. Nah, nanti kita gunakan gradien yang sebelah sini, yang ini, untuk mendapatkan xi min plus 1, seperti itu. Jadi, untuk mendapatkan yang sebelah sini, selanjutnya digunakan lagi gradien yang di sebelah sini, akhirnya mendapatkan xi plus 2, dan seterusnya sampai dia mendekati solusi yang kita inginkan. Jadi, inilah gradien yang digunakan untuk menentukan arah. Jadi yang ini sebelah sini, ini adalah arahnya, f aksen x1, seperti itu. Jadi yang ini. Nah, gradiennya seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu adalah yang diberikan garis merah. Nah, ini adalah gradien-gradien yang dipakai mulai dari yang awal xi plus 1 sampai xi plus 2 dan seterusnya sampai xi yang kita inginkan, seperti itu. Jadi rumusnya dia hanya menggunakan xi plus 1 sama dengan xi dikurangi fxi per f aksen xi. Di mana f aksen xi-nya kita harus terlebih dahulu mengetahuinya, atau f aksen x-nya kita harus terlebih dahulu mengetahui. Oke, selanjutnya. Nah, di sini untuk algoritmanya adalah berbentuk seperti ini. Jadi ada 4 step ya, paling gampang ada 4 step. Jadi step yang pertama adalah menggunakan menentukan titik awal yaitu x0, dan kita harus mengetahui derivative dari fx. Jadi kita harus punya f aksen x-nya terlebih dahulu. Nah, di sini inilah yang menjadi agak susah jikalau kita menggunakan metode Newton-Raphson ini, karena nggak setiap persamaan dia memiliki bukan memiliki ya, atau mudah dicari turunannya. Seperti itu, nggak setiap persamaan mudah untuk dicari turunannya, seperti itu. Nah, di sini setelah step 1 kita masuk ke step 2, yaitu menghitung nilai taksiran akar yang baru, yaitu dengan xn plus 1 sama dengan xn dikurangi f dalam kurung xn dibagi dengan f aksen xn, seperti itu. Nah, untuk step 3 dan step 4 juga sama seperti sebelumnya, yaitu untuk step 3 adalah mengkalkulasi error dan toleransinya, apakah error sudah lebih besar dari toleransi atau masih lebih besar dari toleransi atau sudah lebih kecil dari toleransi. Nah, untuk step 4 ini adalah untuk penentuan keputusan apakah kita sudah berhenti atau masih lanjut. Jadi kalau error besar dari toleransi dan iterasi sudah kurang dari maks iterasi, maka masih banyak balik lagi ke 2. Jika kalau dia udah lebih kecil dan iterasinya udah sama atau udah maksimal, maka kita udah berhenti, seperti itu. Nah, mari kita masuk ke contohnya. Nah, ini satu iterasi ya. Ini untuk contohnya sama seperti yang minggu sebelumnya. Jadi kita pakai contoh minggu sebelumnya, itu untuk fx-nya adalah x pangkat 3 minus 0, sekian x kuadrat tambah 3,993 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 0. Ya, ini untuk mencari akar-akarnya. Kenapa disama dengan 0-nya? Di mana iterasinya maksimal adalah 3 iterasi, dan untuk relatif errornya tetap sama, yaitu 5%.
Mari kita masuk ke step 1. Untuk step 1 kita harus mengasumsikan nilai X0-nya yang pertama, yaitu X0-nya adalah 0,1. Nah, di sini saya tidak memilih tidak memilih titik yang sebelum-sebelumnya. Nah, silahkan didiskusikan nanti. Kemungkinan juga akan menjadi sebuah tugas. Kenapa saya tidak memilih X0-nya sama dengan 0 atau X0-nya sama dengan 0,11 seperti yang sudah ada di materi sebelumnya. Di sini kalau kita hitung kemudian yaitu Fx0 sama dengan F01, hitung dapat minus 0, sekian yang ini. Selanjutnya kita mencari nilai turunannya. Jadi fx adalah bentuknya yang x pangkat 3 dan seterusnya, maka kita harus turunkan untuk mendapat f aksen x yang sebelah sini. F aksen x sama dengan 3x kuadrat minus 0,330x seperti itu. Jadi yang ini diturunkan ya. Jadi x pangkat 3 kalau diturunkan adalah 3x kuadrat, 0,165x kuadrat kalau diturunkan adalah 2 kali 0,165 yaitu 0,330. X yang pangkatnya turun 1 ya jadi menjadi x. Sedangkan yang di sini karena ini adalah konstanta maka diturunkan jadi 0 seperti itu. Nah, jadi kita mendapat f aksen x-nya adalah 3x kuadrat dikurangi 0,330x. Jadi kita bisa masukkan bahwa f aksen x0 atau f aksen 0,1 itu adalah 0 minus 0,03. Nah, ini nanti yang akan digunakan dalam perhitungan. Nah, di step 2 kita menghitung nilai X baru. Jadi X baru X1 sama dengan X0 dikurangi Fx0 dibagi dengan F aksen X0. Di mana nilainya nanti adalah X1-nya adalah 0,016433. Dan begitu seterusnya untuk menghitung X2, X3, X4, dan seterusnya seperti itu. Nah, selanjutnya step 3 kita ini adalah mengkalkulasi error dan iterasi maksimal karena ini baru iterasi pertama, jadi dia nggak akan punya relatif error. Dan ini baru iterasi pertama, jadi masih harus menempuh, karena ini maksimal 3 iterasi, maka masih harus menempuh 2 iterasi lagi, sehingga kita balik lagi ke step 2, yaitu menghitung nilai X baru, seperti itu. Nah, selanjutnya, ini adalah tabelnya, tabel hasil dari penghitungannya. Di sini kita tadi masukkan untuk N0, XN-nya adalah 0,1, ini tebakan awal. Dengan Fxn-nya adalah yang ini, F aksen Xn-nya adalah yang sebelah sini. Dengan errornya belum ya, belum ada seperti itu. Nah, untuk iterasi pertama adalah 0,01 Xn-nya tadi 0,016433. Fxn-nya dapat segini, F aksen X-nya segini. Nah, ini untuk errornya karena X0 kita bisa masukkan sebenarnya, jadi kita hitung aja nggak apa-apa. Meskipun yang ini harusnya juga masih belum ada karena ini baru hitungan pertama gitu kan ya, jadi harusnya udah masuk ke error yang di bawah sini. Nah, itu untuk X2-nya kita dapat yang segini. Untuk iterasi kedua 0,09, selanjutnya dapat lagi yang ketiga dapatnya segini. Nah, perhatikan ternyata bahwa di sini jika kita berhenti pada iterasi ketiga, dia errornya adalah 1,21 gitu kan, atau dalam bentuk persen adalah 121%. Nah, tapi ingat-ingat ini adalah relatif error. Jadi relatif error masih belum masih belum tentu akurat. Kenapa? Karena yang ini masih berubah banyak, jadi dari 500%, 80%, 121%. Nah, mari kita cek yang selanjutnya, dia udah berturun jadi 0,32%. 0,32 atau dalam persenan itu adalah 32%. Selanjutnya turun lagi 0,01 dan selanjutnya kemungkinan akan juga turun seperti itu. Jadi dia masih pada periode dari 5, 0, 1,2 ini, jika dia nggak turun atau bolak-balik ada naik, ada turun, maka dia bisa dibilang masih menentukan arahnya. Jadi arahnya tadi kan ada arah gitu kan ya, arah untuk menentukan akar-akarnya. Nah, di situ karena tandanya juga masih bisa berubah, maka dia masih menentukan arahnya. Makanya dia errornya di sini untuk yang 3 iterasi pertama masih besar seperti itu. Nah, selanjutnya jika sudah turun seterusnya, dia apakah pasti turun terus seperti itu? Kemungkinan besar iya.
Kemungkinan besar iya. Apakah ada misalkan contoh soal yang dimana dia kemungkinan nggak bakal dapat jawaban? Ada seperti itu. Jadi dia sebenarnya untuk yang metode ini tidak menjamin adanya solusi jika memang titik awal yang kita pilih terlalu jelek seperti itu. Nah, tadi ini juga akan berhubungan dengan kenapa saya tidak memilih X0-nya itu adalah 0,11 atau 0 seperti itu ya. Jadi ini ada hubungannya dengan yang itu. Ini kemungkinan akan saya masukkan ke dalam tugas untuk minggu ini. Nah, untuk tugas minggu ini saya akan upload di dalam minggu ini dan dikumpulkan nanti setelah sebelum UTS akan dimulai. Jadi UTS itu insya Allah kita akan mulai UTS adalah minggu depan periode UTS. Tapi minggu depan yaitu baru saya berikan tugas UTS-nya. Jadi dikumpulkan masih 1 minggu atau maksimal 1 minggu setelah UTS-nya diberikan seperti itu. Nah, ini untuk tugas minggu ini kita akan berlatih menganalisa apa yang kurang dan apa yang lebih dari materi-materi atau metode-metode yang udah kita pelajari. Jadi di sini saya perhatikan bahwa saya tidak memasukkan, misalkan tidak memasukkan kelebihannya, tidak memasukkan kekurangannya, silahkan kalian explore sendiri. Nanti akan saya berikan untuk beberapa bukan beberapa buku ya, materi luarnya, silahkan bisa kalian baca atau bisa dibaca dari materi-materi sebelumnya seperti itu. Jadi tugas minggu ini kemungkinan besar akan akan bertanya atau akan mengerjakan soal-soal yang atau tugas bukan soal-soal ya, materi yang belum ada gitu kan ya, materi yang belum ada di sini. Contohnya misalkan ya, di sini saya nggak membuat tidak membuat PPT, tidak membuat Excel-nya, maka ya Excel-nya yang akan menjadi tugasnya seperti itu. Atau tidak membuat kelebihan dan kekurangannya, maka ya tugasnya kemungkinan besar akan seperti itu. Dan tugas ini dikumpulkan setelah satu minggu setelah diberikan. Jadi maksimal kemungkinan saya akan berikan di hari Rabu setelah semua kelas sudah mengakses course ini dan dihitung sebagai presensi minggu ini. Jadi untuk minggu yang kemarin karena saya tidak membuat materi, maka presensinya akan dihitung di PPT yang ini atau di materi yang ini. Oke, segitu saja untuk materi kali ini. Silahkan ditunggu insya Allah di hari Rabu. Silahkan belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.